Saya akan menyampaikan selanjutnya adalah rezeki karena beristighfar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah, amin. Kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini Allah beri kita kesehatan, kesempatan, nikmat umur hingga di pagi hari ini dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semua senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallim alaihi. Bapak Ibu, nikmat hidup itu luar biasa. Karena kita bersyukur betul bahwa ruh kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap berada di tubuh kita. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat tentang ruh, tentang nyawa, Rasul diminta untuk menjawab, katakan Muhammad bahwa urusan ruh adalah milik Tuhanmu. Jadi kita ini masih dihargai karena kita masih punya nyawa. Kita bersyukurlah kepada Allah. Sebab kalau kita tidak punya nyawa lagi, tidak lagi dipanggil nama, sudah berubah. Kalau sekarang ini Pak Hamzah ini namanya Pak Hamzah MPD. Ketika dia masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal, ditanyanya bukan lagi mana Pak Hamzahnya. Berubah jadi mana jenazahnya. Dan tidak ada sesayang-sayang orang, secinta-cinta orang dengan istri, dengan suami, dengan anaknya, dengan sahabat, teman. Tidak memperbolehkan dia lebih dari satu hari satu malam. Segera disingkirkan dari rumah. Ini akan meninggalkan bau yang tidak sedap, bau busuk. Jadi begitu pentingnya ruh dalam tubuh kita. Jadi betullah. Walakin aksarun nasi la yashkurun. Banyak manusia tidak bersyukur ketika masih ada nyawa, tapi tidak digunakan semestinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hidup dan mati kita ini Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kalau makna sederhananya, yang tidak punya nilai ibadah jangan dikerjakan. Kira-kira begitu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita ruh. Sehingga bangun tidur kita berucap, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah. Kau telah menghidupkan kami kembali setelah kau matikan kami. Dan kepadamu ya Allah kami akan kembali. Kita bersyukur Bapak Ibu dapat ke masjid, dapat mengikut pengajian. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semua senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallim alaihi. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya masih ingin menghabiskan materi kemarin karena dengan buah iman yang bagus. Kemarin terakhir kita sampaikan
Buah iman yang bagus itu akan mendatangkan rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu dapat datang melalui berapa pintu yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui Rasulnya ada beberapa pintu rezeki yang datang. Yang terakhir kita kaji adalah rezeki karena anak. Jadi dengan adanya anak rezeki kita banyak. Orang kalau sudah anaknya selesai kuliah, selesai sekolah, walau waktu masih ada anaknya rezekinya banyak, tidak tahu datang dari mana saja. Rupanya itu rezeki anaknya. Tapi dia setelah selesai kuliah anaknya sudah bekerja. Rezekinya tidak datang lagi karena yang sudah punya anaknya sudah diambil oleh anaknya. Dan kepingan anaknya sudah dikembalikan Allah kepada anaknya. Tapi bisa dua dimensi. Dimensi yang keduanya, kita bisa mendapat rezeki dari anak kita. Kalau dia sudah pergi, mungkin diberinya setiap bulan 10.000 atau 15.000. Dilah, yang penting dikasih. Karena anak kita nak hidup juga. Jangan kadang-kadang ibu, bapak salah konsep mentang-mentang anak lanang. Kau tu anak lanang aku. Kau tu wajib memberikan nafkah kepadaku. Namanya itu mengeksploitir anak. Karena anak itu ada keluarga dewek, ada anaknya juga, dia ada bininya. Dia sudah punya kebutuhan. Kalau dikasih anak, alhamdulillah. Tidak dikasih anak, berdoa agar anak ngasih. Itu caranya. Jangan melaknatinya, jangan melaknati anak. Kadang melaknati anak, supaya baik nyekolah anak, mulia anak. Manlah sukses tak lupa dengan orang tuanya. Jangan. Yakinlah bahwa anak-anak kita tetap ingat kita, tapi mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Nah, itu yang kemarin. Jadi jangan lagi ada yang bunuh anaknya karena takut miskin. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang memberi rezeki untuk anak-anak kita itu Allah. Termasuk kita juga diberikan Allah. Jadi jangan gusar tentang rezeki ini. Karena dari manapun selagi iman kita bagus, iman kita kuat, dia akan berbuah mengalir rezeki yang baik. Untuk hari ini saya akan menyampaikan selanjutnya adalah rezeki karena beristighfar. Rezeki karena beristighfar. Hal ini dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi dalam surat Nuh ini Allah menjelaskan bahwa rezeki itu datang dengan banyak beristighfar. Jadi kita banyak-banyak beristighfar. Kalau kita baca dalam surat Nuh, kita bacakan, kita terjemahkan agar kita paham betul apa yang disebut dengan istighfar datang akan mendatangkan rezeki yang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10 sampai ayat 12. Faqul tustaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 3 ayat. Kita baca terjemahnya. Maka aku berkata kepada mereka manusia yang merasa bersalah, berdosa, merasa melakukan kehilafan, Allah menyebutkan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Mohon ampun. Kita ini tidak kata yang tidak punya salah. Mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Kalau kata Rasul dalam sebuah hadisnya,
dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah walaupun besar. Yang penting beristighfar. Walau dalam Al-Quran yang pernah saya kaji bahwa Allah akan mengampuni dosa kita kecuali dosa syirik. Tapi kata hadis Rasul, minta ampun teruslah kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita akan diampuni semuanya. Nah, akan menghapuskan dosa-dosa besar itu astaghfirullahaladzimnya begini. Astaghfirullah. Kalau dalam tuntunan hadisnya begitu, tidak ada hal azimnya. Tapi tidak salah kalau kita tambah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man kita ngikut wiridan hafal itu tuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka aku kalau wirid ku kuat-kuatkan yan. Ngapa nak dikuat agar yang belakang terdengar dengan pacak ngafal. Bukan aku ngambok aku tuh suara bagus tidak. Cuman agar dikuat-kuat tuh agar kau ngafal di belakang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seluruhnya kembali kepada Allah. Kalau kita lepas malam-malam nangis putus sejadah sambil solat tahajud, diawali solat hajat, solat taubat, ya Allah ampuni dosa. Teringat galau dosa kita tu, insya-Allah. Apa tidak kata Allah dalam surat Nuh, mendatangkan rezeki. Nangis sekali-kali. Jangan cuma nangis mikir utang bae. Mikir utang, mikir masa depan. Oh, mak manu ni nasib aku ni. Oh, tidak. Coba nangis sekali-kali ingat dosa. Baik dosa yang berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia. Coba nangis. Jarang nangis, nangis mikir utang. Kadang-kadang nangis malam hari mikir anak. Boleh sih mikir anak, tapi yang paling penting nangislah di hadapan Allah mengingat dosa-dosa kita. Jadi dalam surat Nuh ini Allah menjelaskan kalau kita banyak beristighfar, insya Allah rezeki kita bertambah dan dibanyakkan Allah. Ayat 11-nya Allah menyebutkan yang artinya niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat. Jadi hujan itu rezeki. Walaupun sebenarnya ada juga yang sakit hati. Cuman makna dasarnya hujan itu adalah rahmat, rezeki. Tapi jangan ngomong-ngomong depan orang merasi lagi nyemur padi ngomong ini rezeki, kepuknya pala kita. Dia nyemur padi dan banyak nian, penuh padi itu. Tahu-tahu hujan, alhamdulillah ya Allah rezeki. Apa uji kau? Kau ngomong rezeki aku setengah mati ngangkat padi ini. Tapi makna dasarnya hujan adalah rezeki. Maka orang nenek-nenek dulu, ngapalah wong dusun jarang nang demam kalau dulu. Karena dia selalu tak takut hujan, man kita ni jangan kena hujan bikin demam. Di dusun aku teringatnya, tidak pakai demam-demam kena hujan. Yang tidak bisa dilakukan pas hujan itu cuma motong. Kalau gitu sawit masih pacak. Karena motong tu getahnya habis buat air hujan. Lain tu pacak. Mandi air hujan tidak sakit. Nah anak-anak kita ni ngapain mudah demam? Sebab emak-emak kini hari ini agak lebay. Kapan hari hujan, anak-anak mandi hujan kan tak demam-demam. Manong dusun suruh maknya ni hujan nak mandi ni. No. Bukannya setengah jam mandi tu, 3 jam. Tidak demam baliknya. Tidak disuruh maknya pakai minyak angin tak, tapi alhamdulillah tidak demam. Jadi hujan akan mendatangkan rezeki dengan catatan beristighfarlah kepada Allah. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebih dari langit, hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia memperbanyak harta dan anakmu. Wah, banyak harta, banyak anak, mana ada hujan?
Memberi istighfar maksudnya bukan karena hari hujan. Beristighfar akan banyak anak, bahkan banyak rezeki. Dan akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ingat, buah dari keimanan itu akan mendatangkan rezeki, dan rezeki itu akan datang salah satunya dengan banyak beristighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah yang paling singkat, astaghfirullah. Itu yang paling singkat. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rasul 700 kali sehari semalam. Kita kapan nak mengucapnya? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Yang paling singkat tu astaghfirullah. Itu yang paling singkat. Astaghfirullah itu artinya ampuni aku ya Allah. Kalau ada yang menggunakannya nastaghfirullahaladzim, 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 kami minta ampun ya Allah. Kalau nun itu artinya nahnu domirnya. Kalau a itu domirnya ana. Jadi astaghfirullah, aku minta ampun ya Allah. Kalau nastaghfirullah, kami minta ampun ya Allah. Jangan tak minta ampun dengan Allah. Kita ni dosa banyaknya. Katik yang suci dari dosa. Cuman yang terhindar dari dosa maksum itu para nabi dan rasul. Itu maksum, terjaga. Ketika mau melakukan sebuah kealfaan, kelalaian, dosa, dia dituntun untuk tidak melakukan. Dia maksum. Man kita ni namanya nasia, manusia. Manusia tu bahasa Arabnya nasia, lupa. Lupa terus. Jadi kita ni la yakhluqu anil khata'i wan nisyan. Kita ni tidak pernah salah dan dosa. Tidak pernah salah. Nah, tidak pernah melakukan kesalahan karena kita selalu lupa. Namun demikian tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan banyak membaca istighfar, maka dosa kita akan diampuni dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Astaghfirullahalazim. Yang paling singkat tadi apa? Astaghfirullah. Itu saja. Astaghfirullah, itu yang paling singkat. Kalau pas sedang banyak-banyak, nastaghfirullahalazim. Jadi kalau yang wirid di depan tu dia nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berarti ngajak kita sama-sama. Kalau astaghfirullah, kita harus mengucap dewek masing-masing. Kena as tu aku dewek. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Jadi a itu domirnya ana de dewek. Makanya kalau di depan imamnya baca doa untuk dia dewek, dah usah diamin ke. Enaknya dia di dewek di depan tu minta aminkan doa dia. Allahumma ghfirli zunubi. Nah, itu dah ngajak kita itu imam tu. Dah usah diamin ke. Kita berdoa dewek pula. Allahumma ghfirli zunubi wa liwalidayya. Kalau dia Allahumma ghfir lana, amin ke. Allahumma ghfir lana zunubana wa zunuba walidayna. Amin ke. Karena dia ngajak kita. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah salat subuh yang berbahagia, astaghfirullah ni, kenapa kita harus membaca astaghfirullahalazim? Manfaatnya banyak. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan 5 saja manfaat astaghfirullahalazim atau manfaat istighfar. Kalau kita nyebutnya istighfar. Pertama, manfaat istighfar itu sudah saya bahas tadi adalah membuka pintu rezeki. Nah, ini manfaat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambil duduk-duduk itu, ya kita kalau tak peduli yang pensiun semuanya. Biar perlu sambil sedang bermotor tu, astaghfirullahaladzim. Kapan pas terjenguk yang tak keruan, misalnya jenguk betina bajunya agak singkat, sambil astaghfirullahaladzim itu dua maknanya. Pertama terjenguk dia tak keruan, astaghfirullahaladzim. Yang kedua astaghfirullahaladzim nian. Pertama astaghfirullahalazim kerana terjenguk dia buka aurat. Yang kedua astaghfirullahalazim juga kerana kita baca astaghfirullahalazim. 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 Galak terjenguk. Masya Allah. Tapi termasuk
agak aneh kalau kita lihat wong ndak pakai jilbab. Jarangnya sekarang tuh, kecuali menak nyengoknya kita datang be ke Lipo atau ke apa namanya JM. Jadi kami lama ndak ke JM dengan orang rumah. Oh, jiang rumah acacam alang kependek rok betino tunya. Itu bukan rok itu. Tinggal bercelana baik, rok ndak ketegi jago. Acam betino itu. Astagfirullahaladzim jago. Langsung nutup muka aku. Astagfirullahaladzim. Langsung nutup, cuman dia agak jarang Pak Farul. Astagfirullahaladzim jago. Dak kian betino nyan pulo, ngapo lan rok pendek igo. Apa batas lutut agak mandingan. Ini dikit lagi celana itu nyentuh. Sempak itu terlihat. Ya Allah, jago betino ini. Astagfirullahaladzim. Nah, banyak astagfirullah. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat daripada kita beristighfar, memberi jalan keluar dari setiap kesedihan. Memberi jalan keluar dalam setiap kesedihan. Kita ni kapan lagi sedih ni rasa hati ni. Tak kata lagi tempat nak ngaduh. Banyak masalah, palak ni bekak rasanya ya Allah. Kiri kanan tak kata nak nolong ya Allah. Nah cuman kita pacak minta tolongan Tuhan tu lah sambil netes air mata. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sin atau hati kita ni ngadap Tuhan bahwa kita ni banyak masalah. Lapang rasa dadonya. Betul tak kira-kira? Terasa lapang. Kalau betul-betul kesulitan menghadapi seluruh masalah. Kesana nak ngadap situ, dak kata yang nak memberikan solusi, nak dia menghadap Tuhan sajalah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Rasanya lega dikit. Agak napas tu panjang dikit. Kalau tadi napasnya sesak, sudah baca astagfirullahaladzim banyak. Ya Allah, seluruhnya aku kembalikan kepadamu ya Rabb. Apapun yang terjadi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya kadang-kadang kapan ada musibah besar yang kita sambil megangnya, ayo baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kapan orang lagi marah, diberikan nasihat. Ayo. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah. Jadi kata Rasul, dengan istighfar itu, maka Rasul akan membuka pintu rezeki, akan membuka jalan keluar dari setiap kesedihan. Bukan kesulitan saja, tapi kesedihan. Kalau kita lagi sedih, sering beristighfar, insya Allah kesedihan kita itu akan sedikit berkurang. Ada lega di hati. Tak tu rasa ditindih batu 100 kilogram di dado kita saking keberatnya. Begitu banyak masalah yang menerpa. Tapi kalau kita beristighfar, kata Rasul, dia akan membuka jalan dari kesedihan. Astaghfirullahaladzim. Rasul bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesedihannya dan akan diberikan kelapangan dadanya untuk setiap kesempitannya dan akan diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, makanya banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ini manfaat istighfar yang kedua. Kalau yang panjangnya itu kalau tidak sampai puluh, tidak banyak ego. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cukup yang singkat saja. Astagfirullahaladzim. 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 Tidak usah dihitung jadi. Pokoknya baca istighfar saja. Tidak usah nak dihitung ni. Astagfirullahaladzim. Ini manfaat yang kedua. Jadi manfaat yang pertama akan dibukakan pintu rezeki. Manfaat yang kedua akan dibukakan jalan keluar dalam setiap kesedihan. Yang ketiga, dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Banyak-banyak mengucap istighfar. Rasul bersabda, Allah berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Firman-Nya datang dari Allah.
tapi yang nyampainya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis kursi menyebutkan begini? Wahai putra Adam, wahai anak Adam. Kita ni putra Adam kalau. Putra Adam kalau disebut Bani Adam, anak-anak Adam, bukan anak kandungnya saja, tapi keturunan Adam sampai hari kiamat. Itu anak Adam semuanya. Wahai anak Adam, wahai putra Adam, aku memaafkanmu selama kamu berdoa kepadaku dan berharap untuk pengampunanku. Nah, Allah akan mengampuni dosa kita. Man bajisalnya, tidak lagi nak gawekannya. Jadi kita ni kalau beristighfar banyak kepada Allah, rasa hati dekat dengan Allah. Kalau pacak kita ni meninggalnya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, amin. Kalau pacak meninggal kaget itu sebelum meninggal kita sempat baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, diam-diam aku nak baca Fatihah, mencaknya lah dekatnya anakku ni. Datang tengok malaikat, astagfirullahaladzim. Jauh. Alangkah hebat wong itu caca. Malah ada banget, bu, malaikat lah dekatnya. Aku nak baca Fatihah dulu. Mantap-mantap ya. Tidak usah nangis, jangan nangis. Semuanya akan berakhir. Tenang be, aku nak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baca Fatihah. Ada yang masih sempat baca doa kalau dia dekat dengan Allah. Masih sempat baca doa. Sempat baca astaghfirullahaladzim. Insyaallah husnul khatimah. Jadi Rasul bersabda, Allah berfirman hadis kursi, wahai putra Adam, aku memaafkanmu selama kamu berdoa kepadaku dan berharap untuk pengampunanku. Dosa apapun yang telah kamu lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, dia maafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Wahai putra Adam, aku tidak peduli jika dosamu mencapai puncak langit. Tak peduli Tuhan kalau walaupun dosa kita sampai puncak langit. Artinya saking kebanyaknya. Aku rasa kita ni belum sampai puncak langit. Nan puncak kayu mungkinlah nyampe. Kayu mengeris di dusun tu tinggi. Ngas tu tinggi. Nah mungkinlah setinggi ngas lah kira-kira. Mandi linggau ni kayu apa yang tinggi ni? Kati di linggau kayu tinggi. Akasia rendah tu. Yang tinggi di dusun tu, ada kayu tinggi. Jadi dosa tu malah setinggi kayu tu lah banyak. Aku yakin tidak ada dosa kita yang sampai setinggi langit. Tapi Allah menyebutnya di sini, walaupun dosa kamu tu setinggi langit, saking kebanyaknya penuh dosa. Aku tidak peduli jika dosamu sampai puncak langit. Jika kamu memohon ampun, maka aku maafkan segala dosamu. Hadis riwayat Tirmizi. Itu manfaat istighfar. Maka kita akan diampuni Allah. Bertobatlah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa'an yukaffiru ankum syai'atikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka Allah akan mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian yang keempat, manfaat istighfar mendapat kemenangan terus-menerus. Mendapat kemenangan terus-menerus. Jadi kalau kita terus membaca istighfar, maka kita akan mendapat kemenangan terus-menerus. Artinya kita jika mendapat kemenangan, kita juga mendapat kemaafan dari Allah terus-menerus. Akan kita baca dalam surat Hud, keterangannya ini akan saya bacakan dalam surat Hud ayat 3. Kita lihat dulu mana surat Hud ayat 3, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kullu dzi fadlin fadla
وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم الكبير. Nah, ini keterangannya bahwa orang-orang yang sering beristighfar akan selalu mendapat kemaafan, kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Jadi jangan berpaling dari Allah, banyak-banyaklah beristighfar, karena dengan istighfar akan mendatangkan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Dengan beristighfar insyaallah kalau kita lagi sedih akan dimudahkan kesedihan itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima manfaat istighfar, kejahatan diganti Allah dengan kebajikan. Kejahatan diganti Allah dengan kebajikan. Jadi kalau kita ada membuat kesalahan, itu diganti Allah dengan kebaikan dengan beristighfar. Nah, jadi kalau kita lupa-lupa, hilap-hilap, dengan beristighfar yang kita lakukan itu yang tidak bagus akan berubah menjadi kebaikan karena beristighfar. Keterangannya akan saya bacakan dalam surat Al-Furqan ayat 70. Kita baca. Al-Furqan ayat 70. Nah, kita bacakan. Inilah bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, itu firman Allahnya. Apa maknanya? Orang-orang, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita hilap-hilap melakukan segala sesuatu, beristighfarlah. Insyaallah yang tadinya tidak baik berubah menjadi kebajikan. Jadi astaghfirullahaladzim. Itu manfaat istighfar. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Ini kajian kita di pagi ini, buah dari sebuah keimanan, di antaranya akan mendatangkan rezeki. Sementara kunci rezeki itu di antaranya akan datang dari beristighfar. Manfaat istighfar ada 5. Yang pertama akan mendatangkan rezeki. Yang kedua akan dibukakan setiap jalan di kesedihan. Kemudian yang ketiga akan diampuni segala dosa kita. Kemudian yang keempat kejahatan akan diganti dengan kebaikan. Sementara yang kelima mendapatkan kenikmatan yang berlipat dan diberikan kenikmatan yang terus-menerus. Semoga kajian pagi ini tentunya yang pertama dicatat sebagai amal ibadah di sisinya. Amin. Kita sudah duduk, larami, lalamo, nunggu, kemudian mendengarkan pengajian. InsyaAllah dicatat Allah sebagai amal ibadah, sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amin. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah agar kita selalu sehat panjang umur, dimudahkan segala rezeki, dimudahkan segala urusan, baik urusan ibadah, urusan duniawi, urusan akhirat. Kemudian anak-anak kita yang sudah berkeluarga semoga menjadi keluarganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak-anak kita yang masih bujang semoga dapat jodoh soleh dan soleha. Anak kita yang masih belajar semoga dibimbing Allah selalu berada di jalan yang benar, kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, membanggakan kedua orang tuanya, dapat meneruskan perjuangan agama kita. Semoga kita nantinya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan segala urusan kita, alam kubur kita, kemudian dimudahkan yaumul hisab kita, dan kita dimasukkan Allah ke dalam surga firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhinya wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماطة الأعداء. اللهم يسر لنا يا الله في كل عسير. اللهم يسر لنا يا الله في كل عسير في الحياة الدنيا والآخرة برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.